Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Shalom, shalom. Coba sapa kanan kiri katakan, kamu kok tambah keren ya hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Kita siapkan firman Tuhan dalam ratapan pasal yang ketiga. Saudara, kita akan membaca ratapan ini dengan cara yang berbeda. Jangan ada yang meratap. Ratapan pasal yang ketiga. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, apa yang harus kita dengarkan bersama-sama pada sore hari ini. Dan tiba-tiba saya didorong untuk membaca dari ratapan pasal yang ketiga ini. Saya kira ini relevan dengan apa yang sedang terjadi, dengan situasi yang ada di sekitar kita. Dan bagaimana pengalaman penulis ratapan ini, yaitu Nabi Yeremia, mengungkapkan sebuah kejadian dalam masanya, dan ia mengambil sebuah sikap yang tepat menghadapi situasi yang sedang terjadi. Ayat yang 19 sampai ayat yang ke-26 kita akan baca sama-sama dari ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-26. Kita akan baca secara responsoria, saya mulai dan seterusnya saudara secara bergantian. Demikian firman Tuhan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara kasih Tuhan, Israel pada masa itu masuk pada masa kebinasaan karena dosa dan perilaku mereka. Mereka masuk dalam masa-masa sengsara sehingga Tuhan dalam tanda kutip menghukum mereka. Membuat musuh-musuh mengejar mereka. Situasi ini makin lama makin berat, makin lama makin berat, hingga menyesakkan semua orang termasuk Nabi Yeremia. Yeremia adalah seorang nabi yang menulis kitab ratapan ini pun tidak terlepas dari penderitaan yang begitu berat. Bayangkan kalau seorang nabi pun mengalami penderitaan. Kira-kira ada nabi sekelas Yeremia di sini saudara? Mau kenalan dulu lah. Saudara, kalau seorang nabi saja tidak terluput dari peristiwa yang menimpa orang Israel karena pelanggaran dan dosa-dosa mereka, apakah lagi setiap kita saudara, yang bisa saja sekalipun kita disebut orang-orang percaya, kita bisa saja mengalami peristiwa yang sama. Ayat yang ke-19 ini mencerminkan sebuah tingkat pergumulan yang dialami oleh Yeremia ini. Ia disebut nabi yang meratap saudara. Ayat 19 dikatakan ibarat ipuh dan racun itu. Ia menyimpulkan dari semua pergumulan yang ia alami dan umat Tuhan alami. Dia berkata, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Ia memberikan sebuah ibarat dan andaian dari semua pergumulannya ibarat racun. Seolah-olah ia berkata bahwa apa yang dia alami menggiring dia kepada kebinasaan dan maut. Ibarat meneguk racun setiap hari. Sampai pada waktunya dia akan mati, saudara. Apakah penderitaan kita sudah sekelas yang dialami oleh Yeremia? Seolah-olah meneguk racun setiap hari. Dan bisa saja dia mati kapan saja. Inilah bentuk pergumulan yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu. Dan Yeremia pun mengalaminya. Saudara kasih Tuhan, ada yang menarik di sini yang juga menggambarkan betapa manusiawinya Yeremia seperti juga kebanyakan kita yang masih menginjak bumi. Dikatakan demikian ayat yang ke-20, jiwaku selalu teringat akan hal itu. Dan kemudian setelah ia mengingat-ingat akan hal itu, akibatnya ia mengalami tertekan di dalam diriku.
Saudara kasih Tuhan, tidaklah mudah bagi kita untuk melupakan masa-masa berat, masa-masa sengsara dalam kehidupan kita. Memori ini sudah kadung merekam peristiwa-peristiwa pahit yang terjadi dalam kehidupan kita. Peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dan menyesakkan hati kita. Kita tidak bisa berkata pura-pura tidak terjadi apa-apa. Yeremia pun mengalami hal yang serupa. Seorang nabi mengakui bahwa hal itu benar-benar terjadi dan gambaran-gambaran peristiwa menyakitkan itu seolah-olah terlintas terus di depan matanya. Dan setiap kali gambaran menyakitkan itu terlintas di depan matanya, dalam memorinya, dalam kesendiriannya, hatinya begitu sesak dan tertekan. Sehingga dia berkata, Tuhan, bagaimana aku lepas dari memori ini? Bagaimana aku lepas dari kenangan pahit ini? Setiap kali aku melihat dia, setiap kali aku mendengar dia, setiap kali dia lewat di hadapanku, hati ini terasa sakit, Tuhan. Setiap kali aku mengingat peristiwa yang sedang terjadi, setiap kali aku merenungkan masa depanku di perantauan ini, terasa sesak, Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Yeremia juga mengalami yang serupa. Secara manusia kita tidak bisa berkata bahwa kita tiba-tiba lupa dengan apa yang terjadi. Seperti lagu fiksi yang lagi in ya, di tengah-tengah anak muda dikatakan lumpuhkanlah ingatanku. Ya. Saudara, apakah kita bisa berkata seperti itu, lumpuhkanlah ingatanku? Kecuali kita ngalamin benturan keras di kepala kita, mungkin kita bisa hilang ingatan, saudara, sekalian. Ya. Peristiwanya hilang, kita juga lupa sama orang-orang. Itu opsinya, saudara. Tapi kita tidak bisa berkata ada kita bisa lupakan itu semua, enggak. Yeremia pun menjelaskan bahwa dia mengingat hal-hal itu dan setiap kali dia mengingat akan hal itu, yang terjadi adalah kehidupannya mengalami tekanan. Sering sekali stres dalam kehidupan kita adalah ketika gambaran itu terrefleksi kembali, muncul lagi, akibatnya ketakutan yang terjadi. Apakah yang menarik dari apa yang disampaikan Yeremia ini, saudara? Dikatakan demikian. Ayat yang ke-21, sementara jiwaku telah teringat akan hal itu dan membawa tekanan dalam diriku. Tapi dari semua yang teringat itu, ayat 21 berkata, tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Saudara, dia tidak mengingkari bahwa memorinya mengingat kenangan-kenangan yang pahit dalam kehidupannya. Tapi dari semua yang bisa dia ingat, dia tidak fokuskan dirinya kepada masalah dan tekanan-tekanan dan peristiwa atau situasi sulit dalam kehidupannya, atau wajah-wajah orang yang menyakitkan hatinya. Ia teringat, tetapi perhatiannya tidak difokuskan kepada masalahnya, tapi kepada kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Saudara kasih Tuhan, ini adalah sebuah keputusan dan pilihan yang bulat yang harus kita ambil dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berkata pura-pura lupa dengan peristiwa yang kita alami. Tetapi jika hal itu pun terjadi dalam kehidupan kita seperti Yeremia, kita ambil sebuah keputusan yang tepat. Ya, aku tahu ada yang pahit terjadi dalam kehidupanku, tetapi yang kuperhatikan. Iya, aku teringat, tetapi yang kuperhatikan, yang aku taruh konsentrasi, fokusku bukan kepada masalah, tetapi fokusku kepada kasih setia Tuhan. Katakan amin, saudara. Ayat ini dengan jelas berkata, ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak dijelaskan bahwa masalah tidak berkesudahan. Artinya saudara, yang tidak berkesudahan adalah kasih setia Tuhan. Maksud ayat ini menjelaskan kepada kita masalah itu berkesudahan. Katakan amin. Penderitaan itu berkesudahan. Katakan amin, saudara. Kesengsaraan kita berkesudahan. Masa-masa pahit kita akan segera expire. Katakan samping kiri kanan saudara, ibu, jangan khawatir, penderitaanmu segera expired. Amin, saudara. Ayat ini berkata yang tidak berkesudahan adalah kasih setia Tuhan. Cuma tinggal kasih setia Tuhanlah yang tidak berkesudahan, yang akan langgeng terus menerus
memenuhi setiap kehidupan orang percaya. Tapi di luar itu semua, semuanya akan expire. Katakan amin. Yeremia menyadari hal itu. Ia tidak memungkiri ada peristiwa yang tidak baik dalam kehidupannya, tetapi fokusnya bukan kepada masalah, fokusnya kepada kasih setia Tuhan yang nyata, yang iya dan amin dalam kehidupannya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, kemanakah fokus kita? Saya pinjam sebuah video pendek. Media, apakah sudah siap dengan video pendek? Sial banget sih gue hari ini. Kenapa kali dari tadi apes mulut gue. Sial banget. Cuma punya duit segini. Gak bisa pacaran gue. Gak bisa balik ke rumah. Mana gue lapar lagi. Sumpah gak adil banget buat gue nih. Duit gue. Dia fokus mengejar uang 1.000. Itu tadi kamu yang di warung itu kan, tunggu. Gadis ini ternyata menyaksikan apa yang terjadi dalam kehidupan temannya. Jadi aku kamu mau kemana? Ih, ditinggal lagi, BBM gak dibalas, pacar bukan sih? Saudara, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Video ini menjelaskan, saudara, ketika kita fokus pada masalah kita, bukan justru yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Yeremia berkata justru tekanan terjadi. Video klip ini menjelaskan ketika kita terfokus hanya kepada masalah terjadi dalam sepanjang kehidupan kita. Fokus kepada masalah. Setiap hari fokus dan mengejar masalah-masalah dan lupa akan kasih setia Tuhan. Pertolongan pertama ia lewatkan, pertolongan kedua ia lewatkan, bahkan ada uang 100.000 yang lebih besar melintas di samping uang 1.000 peraknya, tidak terlihat lagi. Karena kenapa? Fokus kepada masalah. Memang the power of focus ini luar biasa. Andaikan kita fokus bukan kepada masalah tapi sebaliknya akan kasih setia Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi berbeda. Katakan amin, saudara. Warna hari-hari kita akan menjadi berbeda. Keputusan kita di pagi hari akan menentukan warna hari kita. Apakah itu akan merah cerah atau hitam kelabu, saudara. Sebab itu perhatikan apa yang menjadi fokus kita mengawali hari kita. Ada banyak peluang emas yang bisa terjadi sepanjang perjalanan kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan berkata selalu baru. Tuhan tidak akan kehabisan stok kasih setia. Tuhan tidak akan kehabisan stok kebaikan. Daud berkata, aku menikmati kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan begitu banyak cara memberikan solusi atas masalah-masalah kita. Tapi ketika kita hanya fokus kepada masalah, kita sering sekali mengabaikan pertolongan Tuhan. Kita sering sekali mengabaikan kesempatan-kesempatan emas yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan setiap kita. Sebab itu Yeremia berkata, tapi hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Katakan amin, saudara. Masa-masa sengsara ibarat masa-masa kelam dalam kehidupan kita. Tapi mari kita berfokus bukan kepada masa gelap, tapi bagaimana Tuhan bisa memberikan sinar terang, fajar yang terang di pagi hari.
Yang penting fokus bukan kepada masalah, tetapi akan kasih setia Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan akan segera menolong setiap kita kalau hati kita tetapkan kepada pengharapan akan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ayat ke-24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sekali lagi, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat ini paralel dengan Mazmur 42. Ayat yang ke-6 dikatakan, mengapa engkau tertekan, berharaplah kepada Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Ternyata bukan hanya Yeremia, Daud pernah mengalami masa-masa seperti ini. Pemazmur pernah mengalami masa-masa sulit dan pahit dalam kehidupannya. Hal yang kedua, setelah dia fokus bukan kepada masalah tetapi kepada kasih setia Tuhan, yang harus dilakukan adalah dia memerintahkan jiwanya untuk berharap kepada Tuhan. Perintahkan jiwa kita untuk berharap kepada Tuhan. Kenapa mesti diperintahkan, saudara? Karena kecenderungan jiwa akan mendorong kita kepada sebuah masa untuk mengasihani diri sendiri. Jiwa akan mendorong kita untuk menikmati masa-masa sengsara kita. Oh ya, engkau patut bersedih berlarut-larut karena memang faktanya engkau sedang mengalami kesukaran, engkau sedang mengalami penderitaan. Kasihanilah dirimu, manjakanlah dirimu. Jiwa ini akan mendorong kita ke arah yang seperti itu. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus perintahkan jiwa kita, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Perintahkan setiap pagi kita bertemu dengan orang yang ada di balik cermin itu, katakan, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Kenapa kita perlu berharap kepada Tuhan? Sebab firman Tuhan berkata demikian, ayat yang ke-25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ternyata saudara, kata Tuhan adalah baik bagi mereka yang berharap kepadanya. Saya malah bertanya, apa maksudnya ayat ini? Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Sebab itulah kita harus terus berharap kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau ayat ini dikatakan Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya. Jadi bagi orang yang tidak berharap, kira-kira Tuhan apa, saudara? Tuhan jahat? Maksud ayat ini berkata demikian, saudara. Tuhan menyediakan kebaikan-kebaikan bagi mereka yang tidak berhenti berharap kepadanya. Ada begitu banyak kebaikan-kebaikan tersedia di gudang sorganya Tuhan. Tuhan akan segera hantarkan itu kepada mereka yang tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Yang berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Saudara, situasi yang terjadi dalam sekitar kita, kita tidak bisa pungkiri. Itu membuat kita, jiwa kita, kalau bahasa anak sekarang, ya, itu gegana. Ya. Om tante yang lebih senior gegana apaan? Pasukan jihandak ya. Ya. Yang lebih senior diartikan, gegana itu apa? Gelisah, galau, merana. Saudara, kalau jiwa dalam kondisi seperti ini, perlu diperintahkan. Kalau enggak dia akan terseret terus menerus. Terus menerus menikmati kesusahan itu. Begitu direnungkan air mata mengalir. Menikmati. Ya, ada kalanya kita mengalami masa-masa seperti itu. Tetapi anak-anak Tuhan jangan berlarut dalam kesedihan kita. Katakan amin, saudara. Sebab itu akan segera berlalu, tetapi kasih setia Tuhan akan muncul seperti fajar bagi kehidupan setiap kita setiap pagi. Yang percaya katakan amin. Ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ketika segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, satu hal yang kita tidak boleh lupa. Tuhan ada bagi mereka yang berharap kepadanya. Tangannya tidak akan tersembunyi bagi mereka yang mencari wajahnya. Ada lagu lama, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi. Tunggu. Tak tersembunyi
Tahu lagunya saudara? Kuasa Allah. Kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa. Ini yang menjadi bagian yang kita harus pegang dalam kehidupan kita. Tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau Yeremia Tuhan tolong, kalaulah ditolong, katakan saya juga tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, ayat yang ke-26 ini berkata demikian, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ada banyak hal yang kita belum pahami dalam kehidupan kita, seperti klip tadi, anak-anak muda atau anak muda itu menggambarkan kehidupan kita kebanyakan, saudara, ketika menghadapi masalah. Yang pertama, respon kita adalah menggerutu, berkeluh kesah, ngomel. Orang-orang Israel ketika dibawa dari Mesir menuju tanah perjanjian, di tengah padang gurun, mereka ngomel sama Musa. Mereka menuduh Musa. Mereka menebak, menerka, ya, bahwa Musa bermaksud mencelakai mereka di padang gurun. Keluh kesah mereka berpuncak tidak hanya menghujat atau menghina Musa sebagai imam pada waktu itu, tapi mereka malah menghina Tuhan. Apakah tidak cukup kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami hendak dibinasakan di padang gurun? Saudara, itu melukai hati Tuhan sehingga 2/3 firman Tuhan mencatat dari antara mereka ditelan bumi, saudara. Wow. Ternyata ada bahaya laten dari keluh kesah. Amsal berkata, dari banyak berkata-kata, banyak kesalahan. Keluh kesah cenderung membawa kita kepada keputusan-keputusan yang salah. Menebak-nebak apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan kerjakan. Kita menuduh Tuhan tidak sayang sama kita. Kita menuduh Tuhan tidak punya rencana baik dalam kehidupan kita. Kita menuduh Tuhan tidak menolong kita. Dari semua tuduhan-tuduhan itu akan terakumulasi menjadi sebuah sikap yang keliru yang mengantar kita bukan kepada kehidupan, tapi sebaliknya kepada kebinasaan. Sebab itu saudara, firman Tuhan dalam Yeremia pasal ketiga ayat ke-26 ini mengingatkan kita adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jika kita belum memahami sesuatu, lebih baik untuk kita diam dan menantikan pertolongan Tuhan. Katakan amin, saudara. Diam dan menantikan pertolongan Tuhan. Kata menantikan pertolongan Tuhan mengandung sebuah janji bahwa Tuhan pasti menolong setiap kita. Pada dasarnya Tuhan tidak rela, bukan sebuah kesenangan bagi Tuhan melihat anak-anaknya menderita. Sama seperti yang dialami oleh Yerusalem, oleh Yehuda pada zaman Yeremia ini, saudara. Bukan Tuhan menikmati kesengsaraan umat Tuhan, enggak. Di pihak Tuhan ia pun
memaksa kita keluar dari jalan yang salah dan kemudian kembali kepada jalan yang benar yang seharusnya kita lalui. Sehingga di ujung jalan kebenaran tersedia kebaikan-kebaikan Tuhan, itulah maksud Tuhan. Tapi yang kedua, jika kita periksa bukan karena pelanggaran dan dosa kita, ada maksud lain yang Tuhan inginkan untuk menguji kemurnian hati kita. Gembala kita dalam Pastor Wisdom berkata bahwa pergumulan Anda bukanlah hambatan tetapi batu loncatan menuju tingkat berikutnya. Katakan amin, saudara. Untuk mengalami kemurnian pada tingkat berikutnya, kita harus lewatin satu fase pemurnian. Dan masa pemurnian tentu tidak enak, saudara. Tapi mau tidak mau kita harus lewati untuk sebuah tujuan kita naik kepada level berikutnya. Iman kita, kemurnian iman kita perlu diuji. Pengiringan kita kepada Tuhan perlu diuji. Apakah kita benar-benar mengiring Dia karena kita sadar bahwa Dia adalah juru selamat kita, Allah yang patut disembah, atau kita mengiring Dia karena mengharapkan berkat-berkat semata. Sehingga ketika Tuhan sedikit menarik tangannya dan tidak memberi berkat, kita meninggalkan Tuhan. Maka pengiringan kita kepada Tuhan perlu diuji dan dimurnikan dari hari ke hari. Ketika didapati bahwa kemurnian iman kita meningkat, maka level kita akan meningkat. Buah dari iman yang dimurnikan, firman Tuhan mencatat, disediakan bagi kita, yaitu apa saudara? Yang pertama dikatakan kita akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Katakan amin. Buah dari iman yang dimurnikan adalah kita beroleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Apalagi yang kita harapkan di bumi ini. Tuhan katakan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Tapi peristiwa itu bukan seperti menanti karung Santa Claus turun dari Saturnus, saudara. Tidak datang begitu saja, ada proses kehidupan yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Kalau hari ini di tengah-tengah jemaat Tuhan sedang ada yang mengalami proses. Kalau Tuhan sedang mengingatkan sesuatu dalam hati kita, kalau itu karena pelanggaran, baiklah kita datang kepada Tuhan. Atau yang kedua, karena Tuhan sedang mau menguji hati kita, kita lembutkan hati kita dan mau diuji oleh Tuhan. Tuhan, lembutkan hatiku supaya aku beroleh iman yang murni yang akan menghasilkan puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Peristiwa itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Supaya akhirnya kita beroleh sebuah pengharapan yang tidak mengecewakan. Roma pasal yang kelima, kita buka saudara. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima dari Roma pasal yang kelima. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada setiap kita. Peristiwa yang mungkin kita alami sama seperti yang dialami oleh Yerusalem dan Yehuda akan menghantar kita kepada level berikutnya. Lihatlah bahwa semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita bukan sebuah hambatan, tetapi merupakan batu loncatan, adalah kendaraan cepat yang mengantar kita kepada puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Amin, saudara. Itu dia. Supaya sampai pada akhirnya kita bermegah dari apa yang kita lewati sebelumnya. Dikatakan dalam 1 Petrus tadi, engkau akan bergembira mengingat apa yang sudah terjadi dalam kehidupanmu pada masa lampau. Ketika kita berespon dengan tepat, melihat sebuah masalah dengan cara yang tepat. Untuk memurnikan hati kita. Sampai pada waktu di mana kita beroleh puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena engkau telah memurnikan imanku.
Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang Tuhan pakai untuk memurnikan imanku. Akhirnya aku bisa lolos, akhirnya aku bisa naik level dan aku beroleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Sebab itu saudara, Petrus berkata dan juga Paulus berkata demikian, bergembiralah sebab engkau akan sampai pada sebuah masa di mana engkau akan mengecap semua kebaikan-kebaikan Tuhan dan pengharapanmu menjadi pengharapan yang tidak mengecewakan. Katakan amin saudara. Ketahuilah kalau kita setia kepada Tuhan, pengharapan kita bukanlah pengharapan yang mengecewakan. Segala sesuatu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita akan digenapinya. Ayat yang ke-32 dari Ratapan pasal yang ketiga tadi dikatakan demikian. Ayat yang ke-31 dan 32 dan seterusnya pasal 3 dari Ratapan dikatakan demikian. Karena itu, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran setianya. Ketahuilah di pihak Tuhan, kalaupun peristiwa atau penderitaan kesengsaraan kita alami dalam kehidupan kita, tetap di pihak Tuhan. Ia berkata, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Amin saudara. Dalam keadaan apapun Tuhan tetap sayang sama kita. Sapa kanan kiri saudara, katakan apapun keadaanmu Tuhan tetap sayang kepadamu. Dikatakan kemudian demikian ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-38. Atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Apakah kita masuk pada peristiwa seperti ini, sedang diperlakukan tidak adil, sedang dikhianati? Jika ini adalah keadaan yang sedang kita alami, firman Tuhan berkata demikian, masakan Tuhan tidak melihatnya? Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Ketahuilah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan menyaksikannya. Tuhan memperhatikannya. Ia tidak akan pernah menyembunyikan dirinya. Tetapi dia sedang menantikan apakah kita berharap kepadanya. Ketika kita berharap kepadanya, ia berkata kasih setianya selalu baru setiap pagi. Kita nyanyi lagu tadi lagi, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong, katakan saya juga, saya juga tangannya terbuka, terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Ingat saudara,
masalah akan berlalu. Penderitaan akan berlalu. Kesengsaraan akan berkesudahan. Tetapi satu hal yang tidak berkesudahan adalah kasih setia Tuhan. Kalau Yeremia saja mengalami pencobaan dalam kehidupannya, kita tidak bisa pura-pura tidak ngalamin pencobaan. Kita tidak bisa berkata, oh saya akan mulus dari lahir sampai mati tidak ngalamin persoalan. Nah, kita ngalamin persoalan. Tapi ketika persoalan itu datang kepada kehidupan kita dan kita menghadapinya, ingat, jangan fokus kepada masalah. Fokus kepada masalah kita kehilangan kesempatan emas dalam kehidupan kita. Tetapi fokus kepada kasih setia Tuhan. Arahkan pandangan kita akan kasih setia Tuhan. Maka segala yang baik mengalir dalam kehidupan kita. Katakan amin. Perintahkan kepada jiwa ini, hai jiwaku jangan manja. Hai jiwaku jangan cengeng. Hai jiwaku berharaplah kepada Tuhan. Sebab kasih setianya tidak berkesudahan. Tidak habis-habisnya kasih dan rahmat Tuhan. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya. Kalaulah ditolong saya juga. Tangannya terbuka. Untuk setiap kita tangan Tuhan terbuka. Ia pasti datang seperti fajar. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa amin Tuhan. Tangannya terbuka. Terbuka. Oh menunggulah. Tak tersembunyi kuasa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, apapun yang umat-Mu sedang alami, khusus yang ibadah sore ini ya Tuhan. Semua pergumulan yang mungkin tidak bisa diceritakan, semua kesesakan dan penderitaan. Khususnya apa yang sedang terjadi secara global yang menimpa kota Batam. Mungkin tidak terkecuali dari antara kami yang bekerja dan berusaha ya Tuhan Yesus. Imbas dari ekonomi global, situasi politik dan segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kami. Lain lagi sakit, penyakit dan pergumulan-pergumulan pribadi dan keluarga kami. Yang bisa menerpa kami atau menerpa kami kapan saja ya Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa kami tidak akan terfokus kepada masalah kami. Kami akan melihat kepada kasih setia Tuhan yang tersedia. Kami tahu kami tidak bisa lari dari semua masalah ini. Tapi kami akan menghadapi dengan sebuah pengharapan dalam hati kami. Bahwa Allah pasti segera menolong setiap kami. Sebab Ia setia. Ia akan mengatakan, Ia akan menggenapi apa yang telah difirmankannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami belajar kepada kehidupan kami, memerintahkan jiwa kami. Pujilah Tuhan. Hai jiwaku berharaplah kepada Tuhan. Berkati umat-Mu, berikan kekuatan pertolongan kepada setiap mereka. Hari ini yang sedang menantikan jawaban dari pergumulan hidup mereka. Biar mereka menemukan jawaban itu, bahwa berharap kepada Tuhan akan membawa mereka kepada kehidupan yang gilang gemilang. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, merenungkan dan melakukan dalam kehidupannya. Disebut kita orang-orang berbahagia. Berkati seluruh umat-Mu yang datang ke dalam rumah-Mu ya Tuhan Yesus. Apa yang mereka kerjakan Tuhan kiranya buat berhasil. Berkat ini mengalir atas kehidupan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu pulang dan bawalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita. Mulai malam hari ini, besok, Maranatha kita menyongsong Dia di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.